Gadis pakai baju renang dengan adik laki-lakinya ke kolam renang. Tak disangka, saat memasuki mesin, si adik perempuan nakal itu menekan semua lantai di lift. Ketika lift tiba-tiba mulai bergetar hebat, setelah 1 menit bergetar tanpa henti, getaran tersebut juga berhenti. Tetapi liftnya bermasalah, tidak peduli tombol apa yang ditekan oleh si kakak, liftnya tidak ada respon. Saat ini pintu lift terbuka secara otomatis. 3 orang tersebut keluar dari lift dan berniat untuk menuruni tangga. Tetapi mereka tidak dapat menemukan tangga dimanapun sehingga mereka hanya dapat kembali ke jalan lama. Tidak berharap lift juga menghilang. Liftnya hilang, aku ingatnya ada di sini. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari, semua nomor kamar di pintu telah hilang. Tempat ini juga tidak memiliki papan nama, bahkan telepon kehilangan sinyal. Si adik perempuan itu mengira dia bisa meminjam telepon di ruang gawat darurat. Tapi setelah mereka membuka pintu, sebuah koridor yang familiar muncul. Kemudian mereka terus membuka lebih banyak pintu kamar, hasilnya adalah koridor yang sama persis. Mereka benar-benar tersesat pada saat ini. Pada saat ini mereka tiba-tiba mendengar monster menggeram. Jadi mereka segera bersembunyi di sudut, tapi tidak menyangka monster itu begitu dekat. Cepat lari. Karena adiknya terlalu takut maka dia lari sendirian, tapi segera dia tahu dia tersesat. Di sini, kakak dan adik sedang mencari gadis kecil itu, tiba-tiba mereka mendengar pintu lift terbuka. Kemudian mereka mengikuti suara tersebut dan menemukan lift dengan cepat, sebelum memasuki lift suster tersebut tiba-tiba ragu-ragu. Bagaimanapun, masih perlu mencari adik perempuan tetapi sang adik berpikir bahwa dia harus kembali ke orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian memikirkan cara untuk menemukan adik itu nanti, jadi mereka berdua memasuki lift. Kali ini lift berguncang lagi, ketika pintu lift dibuka mereka melihat staf hotel. Pikir semuanya baik-baik saja, tetapi ketika mereka kembali ke kamar, ditemukan di ruangan itu ada pasangan aneh di dalamnya. Pihak lain perlu mengatakan bahwa mereka telah berada di ruangan ini selama seminggu. Jadi 1 jam yang lalu mereka jelas bersama orang tua. Menginap di hotel. Satu keluarga beranggotakan 5 orang ditempatkan di kamar 238, tetapi sekarang ketika mereka kembali ke kamar 28 lagi, orang tua mereka tidak ditemukan. Keduanya tidak mungkin, mereka hanya bisa pergi ke meja depan untuk memberitahu nama orang tuanya. Resepsionis mengatakan tidak ada pelanggan di hotel mereka dengan nama itu. Jadi sang kakak online untuk mencari dokumen ibunya melalui komputer. Lalu menelpon perusahaan ibu tersebut. Namun anehnya sang ibu mengatakan bahwa dia tidak mengenal anak-anak tersebut. Apalagi katanya belum menikah, belum punya anak, hanya punya pacar saja. Maaf, saya harap Anda menemukan yang Anda cari. Ketika mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Anda menekan semua tombol di lift kan? Iya. Berapa lantai yang telah Anda lewati? Pria tua ini adalah karyawan hotel, sejauh yang dia tahu. Multilayer adalah pintu gerbang ke semua dunia paralel, yang sekarang dunia ini bukan milik mereka. Bagaimana kami kembali? Harus kembali ke jalan lama, pergi melalui pintu kanan untuk menemukan liftnya. Hanya dengan begitu dunia nyata dapat ditemukan. Jadi mereka memutuskan lagi, kembali ke lift, sebelum pergi, lelaki tua itu memberitahu mereka. Di Multilayer ada monster, yang pernah terperangkap seperti orang dahulu. Dan monster itu berspesialisasi dalam memakan anak-anak yang hilang di sini. Setelah menemukan beberapa alat, mereka kembali ke Multilayer lagi. Kali ini kedua anak itu memiliki tugas yang jelas. Adik laki-laki memanggil nama adik perempuannya dengan megafon, sedangkan kakak perempuannya meninggalkan tanda di jalan. Akhirnya, di bawah upaya tak henti-hentinya, akhirnya mendengar suara adik perempuan. Kamu sedang di mana? Aku di tikungan, jangan datang ke sini. Adik perempuan itu berkata bahwa mereka harus menutup mata dan bersumpah bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan membuka mata. Kemudian adik perempuan dan monster itu keluar, jadi hanya membuka matanya akan bertemu dengan mata monster itu. Akan dimakan, itu sebabnya tidak akan membiarkan mereka membuka mata. Apalagi, monster itu juga membuat kesepakatan dengan adik perempuannya. Pegang saja tangannya, itu akan membimbing mereka kembali. Dengan bantuan monster, mereka akhirnya menemukan elevator aslinya. Kakak perempuan itu menekan semua tombol di lift, saat pintu lift tertutup.
Adik itu melihat senyum gigi monster itu, tapi ketika mereka keluar dari lift, si kakak menemukan bahwa sepatu adiknya salah. Karena dia jelas memakai sepatu hitam sebelumnya, gadis ini juga berasal dari dimensi lain. Seperti yang diharapkan, setelah mereka kembali ke kamar 238, mereka mengetahui bahwa adik perempuannya memang kembali. Ini gimana? Waktu kembali ke masa ketika si adik itu tersesat di hotel, mendengar monster itu mendekat. Gadis kecil itu sendirian, dia takut berbaring di tanah, dan saat ini, langkah kakinya juga ditransmisikan. Dia melihat diri lain yang terlihat persis seperti dia, gadis yang sama dari selang waktu lain yang telah menyelamatkannya. Bisakah kita menjaganya, ayah?